Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yakni karena di rumah aja, jadi kita belajarnya di rumah aja. Oke, materi kita hari ini akan membahas tentang jadi kita akan membahas materi sistem bab 9, yakni tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia. Oke. Nah, pada pembahasan ini memuat tentang KD 3.10 dan KD 4.10 yang berbunyi menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kemudian KD 4.10 membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Jadi teman-teman, kegunaan kita mempelajari ini tentunya untuk memahami sistem ekskresi yang ada pada tubuh kita, karena yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang ekskresi. Oke, yang pertama kita bahas ekskresi dulu, karena kata kuncinya di sini adalah ekskresi. Ekskresi. Nah, apa itu ekskresi? What is that? Nah, ekskresi dapat kita definisikan, atau ekskresi ini dapat kita ambil pengertian pengeluaran. Nah, jadi sistem ekskresi dapat didefinisikan berarti sistem pengeluaran. Nah, apa yang dikeluarkan? Ya, betul. Pengeluarannya adalah zat sisa. Oke. Jadi ekskresi itu adalah proses pengeluaran. Maksud saya ekskresi adalah pengeluaran, sedangkan yang dikeluarkan adalah berupa zat sisa. Nah, adik-adik dari sini bisa mungkin dalam kehidupan sehari-hari zat apa saja yang biasa kita keluarkan dalam dari tubuh kita, zat sisa ya. Nah, baik, oke. Zat sisa di sini ternyata ada beberapa ya, adik-adik. Oke, yang pertama, keringat. Betul, keringat. Kemudian, ya betul, karbon dioksida. Biasa kita keluarkan ketika kita bernafas, dan setelah itu kita akan mengeluarkan karbon dioksida, dan karbon dioksida ini selalu dibarengi dengan plus uap air. Yang ketiga adalah, ya betul, urin. Yang keempat adalah, ya betul, cairan empedu. Oke, nah jadi di sini ada 4
sisa yang kita keluarkan, yaitu keringat, karbon dioksida dan uap air, urin dan cairan empedu. Mungkin adik-adik di sini ada yang bertanya, Kak, kalau zat sisa kita buang air besar itu bukan zat sisa? Ya, betul, itu adalah zat sisa. Hanya saja zat sisa yang dimaksud dalam sistem ekskresi ini adalah zat sisa yang dihasilkan dari dalam tubuh. Jadi kayak misalnya urin ini bukan ini adalah produk yang dihasilkan dari tubuh, sedangkan tinja atau hasil untuk dari buang air besar itu adalah proses penyerapan nutrisi. Jadi zat sisanya itu adalah hasil dari penyerapan nutrisi yang ada di dalam tubuh. Itu masuk di sistem, ya betul, di sistem pencernaan. Baik. Nah, di sini kita langsung bahas. Nah, karena di sini ada 4 zat sisa, yaitu keringat, karbon dioksida dan uap air, urin dan cairan empedu, maka keempat zat sisa ini memiliki organ yang memproduksinya. Baik, organ yang memproduksi dan organ yang mengeluarkannya. Walaupun ada organ yang tidak langsung mengeluarkannya dari dalam tubuh, tapi dengan bantuan organ-organ lainnya. Oke, yang pertama yang keringat. Keringat biasanya dihasilkan oleh atau dikeluarkan oleh organ? Ya, betul, kulit. Sedangkan karbon dioksida dan uap air dikeluarkan atau diekskresikan oleh? Ya, betul, paru-paru. Oke, kemudian urin. Urin dikeluarkan, ya betul, oleh ginjal. Nah, cairan empedu dikeluarkan atau diekskresikan oleh organ? Ya, hati. Baik, jadi keempat organ ini adalah organ utama yang mengekskresikan zat sisa ini. Jadi hati mengeluarkan cairan empedu, ginjal mengeluarkan zat sisa berupa urin, kemudian paru-paru mengeluarkan sisa berupa karbon dioksida dan uap air, dan yang terakhir kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu ginjal. Tadi ginjal itu mengeluarkan zat sisa atau mengekskresikan zat sisa berupa, ya betul, urin atau air. Ya betul. Baik, kita lanjut. Jadi ginjal manusia itu terdiri dari satu pasang. Artinya setiap manusia memiliki setiap manusia normal itu memiliki dua buah ginjal yang letaknya berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Jika ini ya di dalam tubuh, ginjal itu dia terletak di daerah pinggang, di perut atau di daerah tulang pinggang, di atas tulang pinggang atau di daerah perut, dan berada melekat di belakang. Jadi ginjal ini letaknya dia di belakang. Kalau misalnya kita lihat di manekin itu dia berada di belakang usus, ya, di belakang usus, tapi bagian atas. Ya, untuk ginjal itu sepasang, orang normal itu memiliki ginjal sepasang. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih di atas sedikit daripada ginjal yang sebelah kanan.
Baik, jadi untuk produksi urin sendiri itu tidak hanya melibatkan ginjal. Jadi ginjal memproduksi urin dan proses pengeluarannya ini membutuhkan beberapa organ. Bisa kita gambarkan seperti di bawah ini. Ya. Jadi ginjal itu memiliki warna yang merah, ya, seperti kacang merah, adik-adik. Baik. Nah, ini adalah gambar, bisa diperhatikan, ini adalah gambar sederhana dari proses pengeluaran urin. Jadi produksi urin itu terjadi di ginjal, ya betul, ginjal kiri dan ginjal kanan. Ini adalah ginjal. Kemudian ini ya saluran urin, atau biasa diistilahkan ureter. Dan ini adalah kantung kemih, tempat penampungan sementara. Kantung kemih. Jadi tempat penampungan urin yang dihasilkan dari ginjal itu kantung kemih. Ketika sinyal untuk mengeluar, kita merasa ingin buang air kecil, maka itu adalah sinyal bahwa kantung kemihnya sudah full. Kemudian ketika sudah sinyal itu muncul, kita akan bergegas. Nah, dia akan keluar melalui, ya betul, uretra. Ya baik adik-adik, jadi manusia normal itu memiliki sepasang ginjal atau 2 ginjal, namun terkadang atau di suatu kondisi ada beberapa orang yang bisa hidup atau bisa hidup dengan minimal 1 ginjal. Namun tentu akan mempengaruhi siklus kehidupannya, karena tidak ginjal ini fungsinya adalah sebagai, ya betul, ginjal ini secara umum fungsinya itu adalah sebagai organ penyaring darah. Ini berfungsi sebagai organ penyaring darah, ya. Jadi ketika akan beda kerjanya ketika ginjal ini ada 2 dengan ginjal ada 1 untuk menyaring darah, ya. Dan untuk donor ginjal tentu membutuhkan tahapan-tahapan yang lebih teliti karena tidak sembarangan. Ya, baik adik-adik. Jadi kita di sini dari siklus ini kita bisa ambil kesimpulan sementara bahwa ginjal itu berfungsi sebagai penyaring darah. Hasil penyaringan darahnya itu adalah berupa urin. Nah, langkah-langkahnya produksi urin seperti ini. Skema singkatnya seperti ini, yakni dia diproses di ginjal, kemudian dia masuk ke ureter, tertampung di kantung kemih, dan dia akan keluar melalui uretra. Baik, sekarang kita akan membahas tahap-tahap proses penyaringan yang terjadi di dalam ginjal. Jadi ginjal urin itu memiliki 3 tahap proses penyaringan yang terjadi di dalam ginjal. Oke. Yang pertama disebut dengan tahap filtrasi. Jadi di tahap yang pertama itu disebut dengan filtrasi. Dia terjadi di glomerulus. Jadi filtrasi ini terjadi di glomerulus. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap filtrasi,
Berikut ini adalah gambar nefron. Nefron itu adalah sel-sel penyaring yang ada di dalam ginjal. Jadi di nefron ini adalah sel-sel penyaring yang ada dalam ginjal. Nah, ini adalah gambar satu nefron. Nah, satu nefron ini yang pertama tadi, tahap pertama adalah tahap filtrasi. Itu terjadi di bagian sini. Di sini ada yang bulat ini. Di sini kata ada badan Malpighi. Jadi badan Malpighi itu adalah bulatannya. Nah, di dalamnya ini adalah glomerulus, tempat terjadinya filtrasi. Jika diperbesar maka glomerulusnya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Baik. Inilah gambar glomerulus. Jadi proses filtrasi pertama kali terjadi di sini. Filtrasi itu adalah penyaringan pertama, darah masuk melalui arteri aferen. Ini ada tanda panahnya. Kemudian masuk di glomerulus dan terjadi proses penyaringan. Di sini penyaringan, maka tahap filtrasi ini hasilnya adalah urin primer. Jadi hasil penyaringannya adalah urin primer yang mengandung urobilin, kemudian ada urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, dan kalsium. Baik, jadi di filtrasi tadi, maksudnya filtrasi tadi terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer yang berupa air, garam, asam amino, glukosa, urobilin, ion-ion seperti Na, kalsium, dan klorin. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap reabsorpsi, terjadi di tubulus proksimal. Baik, jadi ini adalah gambar glomerulus. Tadi proses filtrasi terjadi di sini. Setelah terjadi filtrasi, hasilnya tadi urin primer itu akan tersimpan di kapsul ini. Namanya kapsula Bowman atau pembungkusnya ini. Jadi kalau bisa kita lihat, geser yang gambar nefron secara utuhnya, nanti hasil filtrasi atau urin primer akan terkumpul di sini. Setelah di sini ada tanda panah berwarna hijau, bisa adik-adik lihat. Nah, di sini ada namanya tubulus proksimal. Jadi di tubulus proksimal ini nanti terjadi reabsorpsi. Apa itu reabsorpsi? Ya, reabsorpsi adalah penyerapan kembali. Jadi di sini tubulus proksimal ini akan sepanjang tubulus proksimal hingga ke lengkung Henle, hingga ke tubulus distal itu masih terjadi reabsorpsi secara terus-menerus. Jadi di sini di tubulus proksimal dan tubulus distal itu terjadi proses reabsorpsi. Nah, apa yang direabsorpsi adalah hasil dari filtrasi tadi yang masih bermanfaat untuk tubuh, kemudian direabsorpsi atau diserap kembali ke tubuh, dan sisanya kemudian akan dikeluarkan. Nah, hasil dari reabsorpsi atau tahap kedua ini hasilnya yaitu urin sekunder. Urin sekunder ini mengandung air, garam, urobilin, urea, jadi ini tadi bisa dilihat perbedaannya. Di sini ada, mohon maaf, di sini harusnya ada urea. Jadi di sini ada beberapa senyawa, sedangkan di sini senyawanya semakin berkurang. Di sini ada asam amino, glukosa, ion-ion Na, kalsium, dan Cl. Karena ini masih bermanfaat untuk tubuh, sehingga itu akan diserap kembali atau direabsorpsi. Kemudian nanti hasil sisanya
itu akan terbentuk urin sekunder yang berupa air, garam, urobilin, dan urea yang tentunya tidak berfungsi lagi. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan augmentasi. Nah, ini terjadi di tubulus colectivus. Tubulus colectivus. Ya, tubulus colectivus. Jadi colectivus itu diaugmentasi ini proses pengumpulan atau proses terkumpulnya tadi urin sekunder. Nah, hasil dari augmentasi ini adalah urin sesungguhnya, urin. Jadi urin inilah yang kemudian nanti dikeluarkan melalui ureter, kemudian kantung kemih, dan dikeluarkan melalui uretra. Ya. Baik, setelah di tubulus proksimal tadi terjadi reabsorpsi hingga ke tubulus distal. Nah, di sini ada tubulus colectivus. Jadi yang panjang ini adalah tubulus colectivus. Di sinilah nanti terjadi proses pengumpulan urin sebelum akhirnya dia keluar dari ginjal menuju ke ureter dan tertampung di kantung kemih, dan setelah itu masuk ke atau keluar melalui uretra. Nah, di sini bisa adik-adik lihat, di sini ada kayak cabang-cabang. Jadi cabang-cabang masuk ini, di sini ada tanda panah. Cabang-cabang masuk ini maksudnya adalah penghubung antara nefron yang satu dengan nefron lainnya. Jadi gambar ini adalah gambar nefron, satu nefron.